Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita akan bahas seputar ini adalah jurus capres menghadapi debat pamungkas. Karena 4 Februari akan jadi debat terakhir, debat pamungkas para capres sebelum pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Apa isu yang akan dibahas nanti? Kita akan lihat dalam fact check hari ini. Nah pemirsa, nanti tanggal 4 Februari itu adalah besok. Besok adalah debat terakhir ataupun debat pamungkas yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini jangan sampai terlewatkan, kita wajib nonton. Dan ada beberapa tema yang akan dibahas mulai dari kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kemudian teknologi informasi dan juga kesehatan. Ini adalah yang akan menjadi tema di debat Pilpres, debat kelima Pilpres 2024. Yang berdebat adalah para calon presiden. Ada 12 panelis sudah disiapkan di sana. Nanti kita akan lihat bagaimana jurus masing-masing capres dalam menjawab dan juga saling bertanya nanti tanggal 4 Februari. Nah kita lihat pemirsa, kita akan bahas hari ini khusus untuk kebudayaan dan pendidikan. Karena ini adalah salah satu yang paling seksi yang pasti akan dibahas tanggal 4 Februari. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan calon nomor urut 1, punya beberapa visi yang dijabarkan di sepanjang masa kampanye. Mulai dari akses pendidikan berkeadilan, kemudian kualitas dan kesejahteraan guru diperhatikan juga, institusi pendidikan berbasis agama, keterjangkauan biaya pendidikan. Karena ini adalah yang akhir-akhir ini viral, dibicarakan di mana-mana karena ada satu kasus yang kemudian menjadi sorotan masyarakat, pendidikan vokasi. Ini juga dibahas nantinya. Kemudian tidak hanya itu, di dalam visi misi kebudayaan pendidikan Anies Muhaimin disebutkan juga seputar pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Kemudian ekosistem pendidikan juga dipikirkan dan juga ada pembahasan seputar karakter dan martabat kebudayaan nasional. Karena juga akan dibahas tentang kebudayaan besok tanggal 4. Bagaimana dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, paslon nomor urut 2? Jadi juga ada pembahasan soal kebudayaan dan pendidikan di dalam visi misinya, yaitu soal penguatan pendidikan, sains dan teknologi, kemudian pelestarian seni budaya juga dibahas, dan pendidikan ini masuk ke dalam 8 program hasil terbaik cepat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini ada juga satu lagi kita bahas dari Ganjar Mahfud. Juga punya visi tentang kebudayaan pendidikan. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. Kemudian kuliah gratis untuk anak TNI Polri. Kemudian juga ada guru ngaji, guru agama lain akan digaji. Nah, satu keluarga miskin, satu sarjana, ini yang kemudian digaungkan oleh Ganjar dan Mahfud beberapa kali di dalam kampanyenya. Kemudian disabilitas mandiri berprestasi, satu desa, satu mobil akses. Ada juga kita dengar wajib belajar 12 tahun gratis, pintar tanpa biaya. Ada pembahasan soal santri dan pesantren unggul dan juga integrasi pendidikan, pelatihan vokasi dunia usaha. Itu tadi adalah pembahasan visi misi para calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, pada saat kita akan jelang debat, kita harus lebih aware isu-isu apa saja yang kemudian sekarang sedang marak diperbincangkan. Mungkin salah satunya, ini mungkin ya pemirsa, karena ada banyak sekali isu, salah satu kasus yang bisa kita lihat dan berkemungkinan besar akan dibahas besok adalah seputar kasus biaya kuliah pakai pinjol. Ini yang terkait dengan pembayaran uang kuliah tunggal dengan menggunakan jasa dari platform pinjaman online Dana Cita. Yang kemudian pada saat itu viral di X dan menyangkut ada 10 mahasiswa ITB yang menggunakan pinjaman Dana Cita untuk membayar uang kuliah tunggal. Dan ternyata ada opsi cicilan 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Permasalahannya adalah ketika cicilan tersebut memiliki bunga yang relatif besar, 3% untuk satu kali pembayaran dan setiap bulannya dikenakan bunga 1,6% tergantung lama masa pinjamannya. Jadi bunga tersebut harus dibayarkan mahasiswa pada saat uang kuliah tunggalnya dibayarkan oleh Dana Cita terlebih dahulu. Nah, kita lihat apa jawaban para capres dan timnya pada saat ada kasus seperti ini, mengingat sebentar lagi akan debat seputar pendidikan tanggal 4 Februari. Kita lihat Anies Baswedan bicara begini, kampus itu melihat mahasiswanya bukan sebagai customer jasa pendidikan,
tapi memandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi negara ini. Jadi Anies Baswedan punya stance tidak setuju kalau pinjaman online digunakan untuk biaya uang kuliah tunggal. Ini disampaikan Anies tanggal 30 bulan Januari. Kemudian kita lihat 02 bagaimana jawabannya. 02 dijawab oleh Wakil Ketua TKN Herman Hairon yang mengatakan begini. Kalau tadi perdebatan untuk menghilangkan dana abadi di pendidikan, di sini adalah di 02 justru ditambah ya, untuk dana abadi pendidikan itu ditambah 69,5 triliun rupiah, ada angkanya, disiapkan untuk dana pendidikan termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dan dana abadi perguruan tinggi. Ini yang disampaikan oleh TKN nomor 2. Kemudian kalau kita lihat apa jawaban Ganjar. Nah, Ganjar ini menuliskan ini di akun X-nya pemirsa tanggal 30 bulan 1 2024. Ini komitmen Ganjar Mahfud. Bunga pinjaman pendidikan harus 0%. Ini adalah jawaban para capres terkait dengan satu kasus. Baru satu kasus di dunia pendidikan. Sedangkan yang dibahas lainnya nanti masih akan banyak. Kita lihat apa jurus jitunya nanti di debat ke-5, debat terakhir tanggal 4 Februari 2024. Pemirsa, itu baru satu dari beragam isu yang berpotensi dibahas pada debat terakhir. Tapi apa komentar warga jelang debat ke-5 Pilpres 2024? Kita akan simak bersama yang satu ini. Saya berharap besok perdebatan itu lebih berkualitas, apalagi menyangkut di bidang pendidikan. Ini bahaya sekali. Saya punya anak-anak sudah sangat ketakutan, begitu besar biayanya. Dan ini bisa membahas ketimpangan pendidikan, kesehatan, terutamanya di daerah yang terpencil yang saya tinggali bisa lebih merata, baik segi tenaganya, prasarananya itu lebih bisa lah setara dengan kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Ya mudah-mudahan sih dengan debat ke-5 besok ini makin jelas kita bicara substansi ya, jangan lagi cuman sekedar saling sindir, saling menjatuhkan secara personal gitu sih. Nah kalau untuk harapannya sih karena saya tenaga kesehatan, jadi harapan kami sih presiden yang terpilih nanti bisa mensejahterakan seluruh tenaga kesehatan dari ujung Papua sampai ke Aceh, bahkan yang di pelosok, karena saya pernah ngalamin juga hidup di pelosok tanpa terperhatikan dengan baik kesejahteraan bagi kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.